Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan mereview One Piece chapter 1075. Sebelum lanjut, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Lanjutan cover story dari Germa Double Six kali ini adalah Vegapunk diberi kesempatan untuk bertemu dengan Gorosei karena kejeniusannya dalam bidang sains. Di sini Vegapunk tampak senang, sepertinya kali ini Vegapunk benar-benar dihargai kejeniusannya sampai diperbolehkan bertemu dengan Gorosei, di mana Gorosei merupakan bagian pemerintahan tertinggi yang diketahui secara umum. Sepertinya setelah kemarin mendapatkan penghargaan Ebel, Vegapunk diundang demi misi kedamaian dunia. Ibaratnya kali ini Vegapunk diundang oleh presiden secara langsung setelah mendapatkan penghargaan, pasti senang banget. Gorosei sendiri jarang bertemu dengan orang lain selain Fleet Admiral dan mungkin bertemu dengan Imu Sama pun hanya beberapa kali saja, karena sejauh ini hanya diperlihatkan saat arc Reverie. Saat kejadian Lucia Kingdom pun, Gorosei juga tidak dengan Imu Sama secara langsung. Oh ya, bahkan Raja dan Ratu yang datang ke Reverie tidak bertemu dengan Gorosei loh. Jadi ini benar-benar kehormatan sekali bagi Vegapunk. Gorosei sendiri memiliki tujuan menyeimbangkan dunia, di mana Gorosei diminta Imu Sama untuk menjaga kedamaian dunia One Piece menurut pandangan Imu Sama. Yang sebenarnya dengan Gorosei dan Imu Sama adalah tidak ada orang yang lebih kuat dari mereka agar pemerintahan mode bayangan Imu Sama ini tetap berlanjut. Karena bajak laut di luar sana juga ada yang sangat kuat, Gorosei mulai berpikir bagaimana caranya untuk menyingkirkan mereka agar bajak laut ini tidak menggulingkan pemerintahan. Sepertinya Gorosei mulai berpikir jika bekerja sama dengan Vegapunk, mereka akan mendapatkan senjata yang bisa menyingkirkan bajak laut tersebut. Kemungkinan besar juga Gorosei dan Imu Sama belum mengetahui seluruh penelitian Vegapunk saat itu, jadi mereka sepakat untuk membuat dunia ini damai dengan bantuan Vegapunk. Setelah sekian lama berlanjut, Gorosei mengetahui jika Vegapunk mempelajari sejarah dunia atau bahkan teknologi sainsnya seperti Ancient Kingdom. Imu Sama meminta membunuh Vegapunk agar posisinya tetap aman. Oleh karena itu, Gorosei kecewa dengan kejadian saat ini, tapi tetap menginginkan hasil kerja Vegapunk. Gorosei di cover story ini juga digambarkan dengan siluet, hanya bentuk wajahnya masih jelas sekali, sama seperti saat insiden Ohara. Meski siluet masih terlihat jelas seperti Gorosei saat ini, tapi wajahnya disembunyikan oleh Oda. Ini artinya Oda menyadari banyak yang bertanya mengenai umur Gorosei, bahkan banyak yang berpikir jika Gorosei ini immortal. Jika tidak immortal, selain menggunakan Devolver Boni dan mengejar OP-OP Nomi, mungkin juga Gorosei meminta bantuan Vegapunk agar mereka tetap awet muda. Kita masuk ke chapter utama. Chapter kali ini berjudul Lapopes Dead Game. Dari judul ini, sepertinya ada dead flag di arc Egghead ini. Entah itu di pihak Vegapunk, CP0, ataupun Mugiwara Ichimi itu sendiri. Atau bahkan Boni yang berurusan dengan memori Kuma yang tidak tahu kondisi saat ini seperti apa. Dari judul ini, sepertinya kita sudah mulai masuk puncak dari arc ini. Di chapter lalu, Saka mengatakan Lapopes berada di situasi lockdown, artinya mereka juga tidak bisa keluar Lapopes. Yang ini berarti, survival game di Egghead akan segera dimulai, yaitu antara menang atau mati karena mereka tidak bisa keluar dari situasi ini. Sebenarnya, tema survival game ini sudah ada lama sekali seperti Skypiea dan Dressrosa, di mana keduanya sama-sama memiliki settingan waktu berakhirnya game. Apakah kali ini juga ada settingan waktu game akan berhenti? Sekedar mengingatkan, Skypiea dan Dressrosa merupakan arc penting di One Piece. Jadi yang masih skip-skip, coba baca atau tonton lagi ya, karena ini penggambaran dunia One Piece dan sistem pemerintahan Imu Sama. Chapter kali ini dimulai dengan Saka mencoba menghubungi Pythagoras, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Tapi ada satu dandan musi di sana yang masih menyala, dan dandan musi itu menangkap bayangan. Bayangan itu sepintas seperti Sanjay Garcia Saturn, terlihat dari bentuk kepalanya serta bentuk dreadlock-nya. Apakah ini berarti Sanjay Garcia sudah sampai ke Lapopes menggunakan ability-nya?
Jika memang Saturnus yang menyebabkan ini semua, pastinya lebih masuk akal karena dia menghabisi semua yang bermasalah dengan pemerintahan dunia dengan cepat. Dan kita akan ditunjukkan bagaimana kekuatan Gorosei ini, karena masih banyak yang menganggap Gorosei bukanlah petarung. Tapi jika diperhatikan lebih lagi, sepertinya ada bagian apel yang tertutup oleh bayangan tangannya. Yang ini artinya Vegapunk itu sendiri yang merencanakan sesuatu. Karena setelah persiapan mereka selesai dan segera berangkat, Vegapunk tiba-tiba menghilang. Ya mungkin Vegapunk mulai menjalankan rencananya, tapi malah dikejar oleh Bonnie. Mengingat juga, Vegapunk juga bisa menghilang. Sepertinya Vegapunk menggunakan mode tersebut agar tidak terdeteksi oleh Denden Mushi. Karena Bonnie saat ini sudah sibuk dengan urusan dengan Kuma, Vegapunk mencoba menjalankan rencana jahatnya, yang nanti Layla Story bahas di bagian akhir. Di sini Luffy tiba-tiba tidak bisa mendengar suara semua orang, dimana ini detail yang menarik, yaitu Sama dan Koby yang tiba-tiba aktif Kenbunnya dan merasakan banyak suara yang menghilang. Diikuti dengan dua kematian, yaitu Ace dan Whitebeard, dimana suara ini sangat penting juga. Jika suara menghilang artinya orang itu mati. Di Marineford, Koby mendengar banyak suara yang hilang alias mati karena perang. Luffy mendeteksi keselamatan nyawa Law juga menggunakan suara. Momo dan Law mengetahui suara Luffy menghilang saat di Onigashima, dan saat itu juga Luffy memanglah mati sesaat. Yang ini artinya orang yang merusak sistem komunikasi di Egghead memang sengaja agar tidak ada yang mengetahui siapa yang mendapat masalah dan membutuhkan bantuan. Bahkan jika ada yang mati pun tidak ada yang tahu, kecuali Kenbun mereka aktif, di mana yang memiliki Kenbun di Straw Hat adalah Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp. Mungkin Zoro menggunakan Kenbunnya untuk mencari Vegapunk dan klonnya, atau Mugiwara Ichimi sama saat di Dressrosa ketika dia mencari Luffy menggunakan Kenbun. Kalau Sanji tahu sendiri lah ya, Kenbunnya dipakai buat cewek only. Ya mungkin saatnya Usopp menunjukkan Kenbunnya lagi setelah sekian lama belum ditunjukkan lagi nih. Mengingat Kenbun Usopp meski baru terlihat sekali, tapi bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kelompok Nami mereka menemukan berlian, tapi berlian itu buatan manusia dan hanya digunakan untuk kebutuhan industri saja. Jangan-jangan diamond itu digunakan untuk membuat Devil Fruit sama seperti milik Diamond Jiusu. Kelompok Robin menemukan organ buatan manusia yang ini sepertinya digunakan pada pasifista. Tapi ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Atlas. Dia bisa mengganti bagian tubuh manapun yang dia mau, yang ini artinya dia juga bisa berubah ke wujud lain kan? Dimana dia bisa menjadi berpura-pura menjadi Edison, bahkan Vegapunk yang asli. Atlas bisa dicurigai menjadi pengkhianat nih. Kembali ke Luffy, Luffy mengeluhkan jika dia bisa mendengar suara orang lain sebelumnya, dan dia mengatakan kalau dia tidak merusaknya. Luffy takut suruh bayar nih, mengingat sepatunya juga sudah rusak. Saka menunjukkan jika semua kamera di sana mati satu persatu, yang artinya ada orang lain di Lapu Base ini. Kelompok Sanji menemukan pabrik senjata, yang ini juga pastinya untuk pasifista. Sedangkan kelompok Franky berjalan dan Lilith menjelaskan senjatanya bisa mengeluarkan bubble yang memantulkan serangan apapun. Sepertinya ini juga bubble yang serupa dengan pasifista Mark III. Lalu mereka menemukan tempat ledakan dan menemukan Pythagoras sudah terpisah dari badannya. Pythagoras melihat dengan jelas siapa yang menyerangnya dan dia masih berpikir jika mungkin ada salah perhitungan. Tapi mereka meminta Pythagoras mengatakannya. Sayang, saat ingin mengatakannya, York menghampiri Seraphim Hancock dan mengubah dia menjadi batu. Dan Seraphim Hancock ini menendang York. Untungnya York tidak pecah kali ini. Jadi di sini jelas efek menjadi batu tidak hanya karena nafsu saja, tapi bisa karena melihat Hancock ini imut ataupun emosi lainnya. Lilith mencoba menghentikan Seraphim tapi malah menyerang mereka, dan Pythagoras mengetahui hal itu. Artinya Pythagoras juga berusaha menghentikan Seraphim Hancock tapi tidak bisa. Lilith mengatakan jika mereka tidak mungkin menang melawan Seraphim karena mereka menciptakan untuk menjadi manusia terkuat. Zoro meminta bantuan Luffy karena dua Seraphim menyerangnya langsung. Saka meminta Seraphim untuk berhenti. Zoro berharap mereka bisa berhenti karena Seraphim ini menyerang CP0. Sama seperti kondisi kelompok Franky,
Serafim-serafim ini malah menyerangnya, dan uniknya bentuk ledakannya mirip dengan planet Saturnus. Apakah chapter berikutnya Saturnus akan muncul? Saka mengatakan jika mereka tidak bisa mematuhi perintah Saka. Artinya, Vegapunk yang lain yang memberi perintah. Di mana ini kelemahan Serafim jika mereka tidak menerima perintah kedua kalinya pada orang dengan level yang sama, kecuali posisi mereka lebih tinggi. Saka mengatakan hal ini merupakan rencana rumit dari seseorang karena mereka dikunci di Lapo Base, bahkan komunikasi pun diputus, artinya orang tersebut berencana membunuh semua yang ada di sana. Lucci dan Kaku terbangun dan mereka meminta membuat aliansi sementara, tapi Luffy dan Zoro merasa jijik dengan mereka. Yang ini juga kocak parah, ekspresi Luffy dan Zoro jelek banget di sini. Ya sebenarnya, jika mereka bekerja sama, pasti juga bahkan epic. Hanya saja risiko setelahnya mereka akan duel ulangi. Tapi sepertinya Luffy dan Zoro akan menunjukkan advance Hausoku Haki di depan Lucci dan Kaku, sehingga Lucci dan Kaku juga akan pikir-pikir kalau mau duel ulang. Zoro bisa mengalahkan Rasenarian, jadi artinya Zoro juga bisa mengalahkan Serafim. Tapi jika dua sekaligus mungkin akan susah. Jika Zoro bisa mengalahkan Rasenarian, tentu Luffy juga bisa. Tapi satu poin penting yang dikatakan oleh Zoro, jika Serafim ini menargetkan CP0. Apakah ini artinya Serafim hanya menargetkan klon Vegapunk dan CP0 saja? Yang jika perbuatan seperti ini bukanlah Saint Jagersia pastinya. Dan menurut Lara Story, ini pasti perbuatan Vegapunk itu sendiri. Mengingat dia juga tertarik dengan Mugiwara Ichimi, yang bisa jadi kali ini Mugiwara Ichimi akan jadi kelinci percobaan Vegapunk selanjutnya. Vegapunk sendiri tertarik dengan Nika, di mana Nika adalah dewa matahari. Vegapunk mencari matahari dan api yang tidak pernah padam. Api yang tak pernah padam adalah matahari itu sendiri. Tapi ini juga bisa mengarah pada Sanji, karena Sanji saat ini bisa mengeluarkan api biru. Lalu dia juga tertarik dengan mengendalikan cuaca, di mana Vegapunk ini selalu terkendala dalam mengendalikan cuaca sejak dia di Baltimore, bahkan hingga sekarang di Egghead Island, di mana mengendalikan cuaca adalah keahlian Nami. Ya mungkin Vegapunk ingin menggunakan Luffy atau Sanji dan Nami untuk mencapai keinginannya. Sekian review dan analisis singkat One Piece chapter 1075. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!